Nih, contoh penyuluh pertanian yang bisa kita lihat dan bisa kita tiru, jenjang karirnya ini udah utama, udah mentok ya Bu ya? Mentok. Udah Di Indonesia kurang lebihnya ada sekitar 58-an. 58 ya, termasuk yang di BPTP segala. Nah ini Bu, ini kan dengan kaitannya dengan kegiatan CSA itu tadi udah dijelaskan panjang lebar sahabat tani terkait apa saja poin teknologi tadi. Dan dengan teknologi itu Bu, apakah itu bisa meningkatkan hasilnya, meningkatkan produktivitasnya, kemudian tonasenya lebih banyak? Ya, jadi perlu kami informasikan dari beberapa lokasi pelaksana kegiatan SIMUP ini, kita di pusat ya juga sudah melaksanakan evaluasi dari pelaksanaan penerapan teknologi-teknologi yang tadi saya sampaikan, diantaranya dengan AWD ya, dengan sistem air yang macak-macak, kemudian dengan dilihat dari analisa usaha taninya juga, itu juga ternyata antara yang difasilitasi Demplot CSA ini dengan yang di luar ternyata ada peningkatan keuntungan juga. Bukan hanya produktivitas, tapi keuntungannya meningkat. Dari aspek keuntungannya juga di sini meningkat. Jadi ada ini saya coba lihat datanya ya. Lengkap sekali ya Bu. Ini dari analisis usaha tani ya di 10 provinsi ini kita bisa melihat ya. Kita kan mulai menghitung ini Mas. Misalnya dari biaya tetapnya dan lain sebagainya, terakhir adalah dari sisi keuntungan. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, hari ini saya sedang ada di Serpong ya Bu ya? Serpong, betul. Serpong, Tangerang, provinsinya Banten sini Bu ya? Betul. Provinsi Banten. Di samping saya ada ibu-ibu cantik bernama nenek-nenek. Enggak nenek-nenek lah, ini Ibu Insinyur Siti Nurjanah MMA, Ibu. Iya, betul. Ini sapaan kami terhadap penonton namanya Sahabat Tani. Bu. Sahabat Tani. Sahabat Tani, bisa disapa ya. Bu? Sahabat Halo Tani. Sahabat Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, bisa kami kenalkan sedikit. Beliau adalah Insinyur Siti Nurjanah MMA. Betul. Mas. Beliau adalah tim teknis kegiatan SIMUP ya, MPAU, kemudian beliau adalah penyuluh pertanian utama nih sahabat tani, ini terutama sahabat tani yang penyuluh. Nih contoh penyuluh pertanian yang bisa kita lihat dan bisa kita tiru, jenjang karirnya ini udah utama, udah mentok ya Bu ya? Mentok. Udah paling tinggi ya, paling tinggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mungkin bisa berbagi sedikit, bisanya jadi penyuluh pertanian utama. Dulu ceritanya bagaimana itu Bu, sama perkenalan lebih dalam barangkali ke Sahabat Tani. Iya, baik. Sahabat Tani dari ini Kebumen. Kalau kami Kabupaten podcast namanya Panggung Kebumen Penyuluhan Panggung Penyuluhan ya, dari Kebumen ya Mas dari ya. Kebumen, Oke, baik. Jadi tadi terkait dengan masalah profesi yang ditanyakan kepada saya. Jadi alhamdulillah saya mengawali profesi saya dan masih tetap komitmen di penyuluh pertanian sebagai pejabat fungsional ini. Saya awali sejak tahun 1985 itu di daerah Papua. Wow. Dan saya memang alumni dari Papua. Jadi Universitas Cendrawasih pada waktu itu. Berarti awal berkarir di Papua. Di Papua. Karena memang saya dari kecil di Papua dan alhamdulillah sudah lebih 30 tahun saya di Papua di sana. Kemudian karena ikut suami maka saya pindah ke Magelang. Kebetulan suami saya ya pernah di Magelang juga. Di Magelang cukup lama juga dan alhamdulillah sempat menghantarkan itu P4K-nya dulu sampai juara nasional. Alhamdulillah. Kemudian ikut suami lagi saya pindah ke Jakarta dan sejak tahun 2009 ya saya menetap di Jakarta dan di Pusat Penyuluhan Pertanian selaku penyuluh pertanian dan alhamdulillah sejak tahun 2013 itu saya sudah penyuluh utama.
2013 sekarang 2023 sahabat tani, udah 10 tahun, dan betul. Menjadi penyuluh pertanian utama. Ini lumayan karirnya ternyata bukan didapat dengan cara yang mudah, harus ke Papua, ke Magelang, dan akhirnya beliau sekarang penyuluh di Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian. Betul. Gitu ya. Kalau penyuluh utama di kementerian itu ada berapa, Bu? Kalau hitungan jari itu kira-kira masih kalau banyak hitungan gak? Jari kita ada 5 orang. Hanya 5? 5, ya. 5, kemudian tambah 1 lagi nanti yang akan bergabung itu satu kembali. Indonesia hanya segitu? Bukan, itu dari kementerian dari yang di pusat penyuluhan. Kalau di Indonesia kurang lebihnya ada sekitar 58-an. 58 ya, termasuk itu yang di BPTP segala. BSIP juga ya, ada. Sekarang jadi ya. BSIP. Sekarang jadi BSIP. Paling banyak itu dari BSIP. Yang utama. Yang utama. Dan di kementerian di Pusluh di bawah BPSDM di Pusluh hanya 5. Iya. Mau 6 besok. Iya, ada 6, sudah 6. Sekarang sudah ada 6. Iya. Ada 6. Kalau di daerah ada kemungkinan jadi penyuluh utama nggak, Bu? Kalau yang dulu-dulu ada. Sekarang seperti contohnya di Indramayu juga ada, di Kuningan ada, di Lampung ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada, di Banjarnegara. Artinya tidak menutup kemungkinan teman-teman penyuluh pertanian dimanapun berada itu bisa menjadi penyuluh pertanian utama. Iya. Asal semua syarat dan peraturannya. Syarat dan peraturannya yang katanya akhir-akhir ini semakin ketat. Semakin ketat, ya, bersabar dan dijalani ya, Bu. Tapi hari ini sahabat Tani, sebenarnya saya tidak ingin ngobrol banyak tentang penyuluhan, walaupun ini menarik. Bisa dicontoh karir beliau tentang bagaimana menjadi penyuluh step by step sampai saat ini di puncak penyuluh pertanian di Indonesia ini. Alhamdulillah. Tapi hari ini, Bu, saya mau ngobrol tentang apa yang ada di belakang kami, dan ini kegiatan terkait hari dengan ini, evaluasi kegiatan pelaksanaan SIMUP ya. SIMUP. Baik. Dan penerapan teknologi saya bisa ini ya. Ini ceritain dulu ini kegiatan apa ini, Bu, hari ini, Bu, biar sahabat Tani tahu, dan apa sih sebenarnya itu SIMUP, ada CSA dan macam-macam. Betul sekali. Jadi sahabat Tani ya, yang saya cintai dan saya banggakan bahwa kegiatan SIMUP ini sebenarnya merupakan kegiatan yang beriringan dengan daerah irigasi yang ditentukan oleh PUPR. Ya, jadi kita ini mengikuti kegiatan dari Kementerian PUPR ya, terutama di daerah-daerah irigasi. Sehingga penentuan lokasi semuanya itu mengikuti dari PUPR. Di sini ada 10 provinsi ya, 10 provinsi yang melaksanakan kegiatan SIMUP ini. SIMUP ini. Ya. Satu Indonesia hanya 10 provinsi. Iya, satu Indonesia hanya 10 provinsi, di mana tujuannya yaitu meningkatkan produktivitas, kemudian indeks pertanaman yaitu IP yang dikejar-kejar juga ya. Kemudian kita juga akan berusaha untuk mencoba mencari berbagai macam jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kemudian kita juga akan meningkatkan pendapatan petani, dan yang paling penting adalah dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca. Iya, karena kita tahu sekarang ini banyak yang pada sesak, pada ini yang terakhir ini yang selama sebelumnya di program-program kementerian nggak ada poin terakhir ini, Bu, ya? Iya, betul. Terkait penurunan emisi gas rumah kaca. Iya. Ini mungkin bisa diulik apa itu emisi gas rumah kaca, kenapa harus diturunkan, kenapa pertanian kok bisa-bisanya emang selama ini pertanian kita itu meningkatkan gas rumah kaca, Bu? Kok di pertanian difokuskan untuk penurunan gas rumah kaca, itu ceritanya gimana, Bu? Ya, jadi gini, kita tahu bersama bahwa sekarang ini banyak teknologi-teknologi ya yang dapat meningkatkan kadar ozon yang cukup tinggi, sehingga udara kita ini menjadi tercemar ya. Kemudian kita juga dengan adanya pengurangan lahan pertanaman hijauan kita ini juga tentunya itu akan menurunkan kadar oksigen kita di udara. Oleh karena itu melalui climate
Smart Agriculture ini, ya CSA ini kita diharapkan mampu untuk bisa menurunkan kondisi tersebut. Gitu. Jadi kita memang nggak sadar, tetapi sekarang ini sudah kita rasakan betapa panasnya kita. Kadang-kadang suhu udaranya cukup tinggi, ya kita gerah, ya kita gerah dan lain sebagainya. Tapi coba kalau kita berada di bawah pohon gitu pada siang hari, tentu kita akan merasa segar. Nah di sini ini di SIMUP ini kita diajarkan bagaimana kita bisa melakukan pertanaman dengan cerdas. Ya, beberapa item SIMUP yang CSA ini ya yang bisa diterapkan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitasnya itu diantaranya dengan pemanfaatan air secara macam-macam atau intermittent. Ya. Jadi itu yang dikenal dengan hemat AWD. Air ya dengan indikator pengukurannya pakai AWD itu ya, pakai alternate weights ya. Kemudian kita juga akan melaksanakan dengan penggunaan varietas-varietas baru yang memiliki ketahanan terhadap kekeringan maupun terhadap kebasahan atau banjir gitu ya. Nah ini ada varietas-varietas baru yang di dalam pelaksanaan CSA ini kita bisa berkoordinasi dengan BSIP misalnya, varietas apa yang cocok, kemudian kita dengan juga iklim yang seperti ya dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Kemudian kita juga minta yang bisa memiliki apa namanya kemampuan untuk bisa mengurangi gas rumah kaca tadi, emisi gas rumah kaca tadi. Itu diantaranya. Kemudian ada lagi yang paling menjadi ikon kita juga sistem tanam jajar legowo ya. Iya, nah, lorong-lorong ya, lorong-lorong panjang. Jarwo itu kan sejajar lan dowo katanya kalau orang Jawa bilang dowo itu panjang. Nah, itu bagian dari teknologi CSA juga. Betul sekali. Iya, karena di situ ada apa namanya upaya untuk peningkatan produksivitas. Karena biasanya dengan teknologi jajar legowo ini pinggiran tanaman itu kalau kita lihat pada sistem tegel itu kan rata-rata banyak nggak ada pinggirnya, tapi yang bagian pinggir pasti lebih subur. Kemudian yang tengah malah banyak diserang tikus. Bagian pematang sawahnya itu biasanya lebih subur, betul. Terus yang bagian tengah malah diserang tikus. Ya, karena apa? Tikus senangnya menyerang pada bagian-bagian tengah. Oleh karena itu kita tipu dengan semuanya tanaman pinggir. Artinya semua semacam ada pematangnya, walaupun itu nggak ada pematangnya. Ya, semua jadi tanaman pinggir. Jadi tanaman pinggir. Iya. Kemudian dengan sistem Jarwo ini juga di situ ada penerapan tanam bibit muda. Kenapa dengan bibit muda? Karena yang muda itu biasanya banyak anakannya, lebih mantep dia untuk berproduksi. Cari yang muda. Cari yang muda daripada yang tua. Kalau biasanya kebiasaan masyarakat kita kan sudah umurnya tua, lebih dari 31 hari, masih dipotong lagi. Kan biasanya suka dipotong ujungnya gitu kan. Itu nggak direkomendasikan. Iya, tidak direkomendasikan kembali. Nah, itu diantaranya. Kemudian kita juga ada penggunaan pupuk berimbang melalui CSA ini, melalui smart farming ini ya. Kita melalui smart agriculture ini kita bisa menggunakan pupuk secara berimbang. Artinya kita menggunakan pupuk itu tidak berlebihan. Sesuai kebutuhan tanaman. Karena di dalam program kita ini juga dibagi peralatan untuk mengidentifikasi kebutuhan pupuk di setiap lokasi. Berarti di dengan lokasi PUTS CSA tadi misalnya, itu ada bantuan peralatan semacam itu. lab mini gitu ya Bu ya? Lab sih tidak ya. Tapi melihat, ada peralatan itu yang namanya PUTS. PUTR juga ya? Ya, PUTR itu daerah rawa, misalnya seperti itu. Nah, dari situlah bisa ditentukan berapa kebutuhan pupuk yang diperlukan. Dan kita juga menggunakan pupuk organik, jadi kita nggak perlu teriak-teriak lagi kurang pupuk dan lain sebagainya. Kita memanfaatkan pupuk-pupuk yang ada di sekitar kita, bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan sebagai pupuk organik. Di CSA ini berarti
lebih murah ya Bu ya. Kan bahan-bahan organik itu di sekitar kita gratis Bu ya. Iya. Termasuk ada pesnapnya juga. Pestisidanya nabati ya, dari lingkungan nabati. sekitar Betul, juga. Dari itu bagian dari kita. CSA bagian juga. daripada CSA. Jadi itu yang teknis yang perlu diterapkan di dalam pelaksanaan kegiatan bertani secara cerdas iklim ya. Iya. Luar biasa. Artinya berarti cerdas iklim nggak harus dengan yang mahal-mahal ya Bu. Iya, betul. Justru tadi pemanfaatan pupuk secara berimbang. Berarti dengan tahu takarannya petani itu nggak berlebihan. Betul. Kemudian diimbangi lagi dengan pupuk organik, bahan organik, pestisida yang bisa yang mengembalikan kesuburan tanah karena kondisi tanah kita ini sebenarnya sakit. Gitu. Sudah perlu diperbaiki. Dan lebih sehat lagi itu tentunya aman. Produknya juga akan menjadi produk yang sehat dan aman. Gitu ya, Bu, ya. Betul. Nah ini Bu, ini kan dengan kaitannya dengan kegiatan CSA itu tadi udah dijelaskan panjang lebar sahabat tani terkait apa saja poin teknologi tadi. Dan dengan teknologi itu Bu, apakah itu bisa meningkatkan hasilnya, meningkatkan produktivitasnya, kemudian tonasenya lebih banyak, atau jangan-jangan ini pupuk kimianya dikurangin, cuman pakai pupuk organik, nggak hasilnya nggak tinggi. Kayaknya harapan palsu ya. Harapan palsu, jangan-jangan petani sahabat tani bisa nggak percaya itu Bu. Baik, ini gimana dari progres yang dilaksanakan ini Bu? Ya. Jadi perlu kami informasikan dari beberapa lokasi pelaksana kegiatan SIMUP ini, kita di pusat ya juga sudah melaksanakan evaluasi dari pelaksanaan penerapan teknologi-teknologi yang tadi saya sampaikan, diantaranya dengan AWD ya, dengan sistem air yang macak-macak, kemudian dengan dilihat dari analisa usaha taninya juga, itu juga ternyata antara yang difasilitasi Demplot CSA ini dengan yang di luar ternyata ada peningkatan keuntungan juga. Bukan hanya produksi profit, tapi keuntungannya meningkat. Dari aspek keuntungannya juga di sini meningkat. Jadi ada ini saya coba lihat datanya lengkap sekali ya Bu. Ini dari analisis usaha tani ya di 10 provinsi ini kita bisa melihat ya, kita kan mulai menghitung ini Mas, misalnya dari biaya tetapnya dan lain sebagainya, terakhir adalah dari sisi keuntungan. Nah dari sisi keuntungan di sini bisa kita lihat bahwa ada keuntungan ya, tadi sekitar 3 jutaan lebih per musim tanamnya. Iya. Perluasan berapa itu Bu? Iya, per hektarnya kan? Ya, perhitungan per hektarnya. Jadi ada keuntungan di situ. 3 jutaan lebih. Iya, 3 juta lebih tadi perhitungannya. Kemudian di sini juga terjadi tren peningkatan produksinya juga ya. Peningkatan produksi padi kita. Jadi produktivitas padi itu kita akan mulai dari tahun 2019 ya. Artinya data yang Ibu baca ini sahabat tani bukan data hari ini saja ya. Ya, jadi berarti kita itu melihat tren ya. Dari 2019 sampai 2023 ini. Betul. Berarti 3-4 tahun ya. Ya, kita kan sudah mau berakhir juga, makanya perlu dorongan yang kuat bagaimana memasifkan. Ini data bukan Ibu yang buat berarti? Ini semua dari pelaksana yang ada di laporan Indonesia. dari semua pelaksana. Iya, betul. Demplot. Karena kami bisa membuat data ini kan tentunya ada dari bawah dari yang ya. Benar-benar termasuk Bapak memang. Pelaksana SIMUP juga ya melaporkan kepada kita. Betul. Bagaimana Kebumen gitu. Udah laporan belum ya Bu? Bagaimana Kebumen dan lain sebagainya. Jadi kalau boleh saya informasikan untuk produktivitas ya, ini rata-rata untuk tahun 2020 ini di CSA itu produktivitasnya ada 6,27 ton per hektar, sementara yang non CSA itu ada 5,85, artinya berarti ada peningkatan sekitar 0,4. Peningkatan dari produktivitas dari antara CSA dengan non CSA. Iya, betul. Itu dari profitasnya. Dari keuntungannya tadi otomatis juga naik. Lebih naik karena modal usahanya CSA itu lebih rendah gitu. Betul. Ya. Pupuknya pakai
kotoran ternaknya sendiri gitu ya. Betul. Nah, kemudian ini juga di tahun 2021 juga ada peningkatan di sini ya. Dari yang CSA itu 6,98, kemudian non CSA-nya 6,34. Artinya ada tetap selisih beda, 0,64. Tetap beda, tetap tinggi pakai CSA tinggi. Ya, ini dari analisis 10 provinsi 10 pelaksana provinsi. Demplot CSA ini, di mana 10 provinsi itu mungkin perlu saya kenalkan kepada sahabat tani ya. Mana aja itu bisa disampaikan? Ya, saya kenalkan, yaitu misalnya di Sumatera Utara, Medan, kemudian Sumatera Selatan, ya, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ada, Kalimantan Tengah, kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, NTB, ya, dan Nusa Tenggara Timur. NTT. Iya, 10. Ini terdiri Indonesia dari kan banyak kok, cuma dapat 10. Nah, makanya ini perlu kita masifkan hasilnya ya. Yang provinsi lain soal iri itu manusiawi. Tapi memang kegiatannya segitu. Ya, jadi ini ya dari 10 ini kami berharap nanti bisa jadi oil flag. Jadi tetesan minyak. Kalau di dalam metodologinya penyuluhan ya. Betul. Kembali lagi nih ya. Itu ke... tetesan di 10 provinsi ini nanti akan merata di 10 provinsi, kemudian bisa dilihat dari yang dari luar pelaksana SIMUP. Contohnya tadi kita juga sudah menghadirkan beberapa peserta di luar pelaksana SIMUP. Ya, dari Sukoharjo, Karanganyar untuk Jawa Tengah ya. Agar efek tetesan minyaknya itu lebih cepat. Bisa ya, jadi resonansinya makin melebar begitu. Barangkali itu yang 10 provinsi pelaksana SIMUP. Dan ini Ibu baru menyampaikan ini, tapi ternyata mau berakhir ceritanya ya. Oh gitu ya. Kita juga cuma 24 kabupaten, Mas. Kegiatannya ini. Ya, dari 10 provinsi itu cuma 24 kabupaten. Enggak setiap kabupaten di provinsi itu dapat ya. Bahkan ada satu provinsi cuma dapat satu. Contohnya provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Jawa Timur. Jawa Timur itu hanya Jember loh. Gimana mau nggak iri dengan Jawa Tengah? Jawa Tengah berapa, Bu? Jawa Tengah ada 7. Jawa Tengah ada 7, coba 7 kabupaten. Paling banyak mana, Bu? Jawa Tengah. Jawa Tengah kabupatennya paling banyak mana? Ya. Kebumen coba. Nah, oleh karena itu saya juga pesen ini sama Kebumen ini. Jadi tanggung jawab moral juga bagaimana bisa meresonansikan ini. Ya, semoga dengan podcast ini nanti teman-teman sahabat tani di Kebumen juga tahu seluruh kabupaten Bumen seluruh Indonesia bisa melaksanakan iya, teknologi CSA. Kalau mau belajar silakan di provinsi atau di kabupaten terdekat yang sudah menerapkan Demplot. Betul. Agar tetesan minyaknya itu semakin melebar dan kemanfaatan kegiatan ini bisa melebar. Betul. Ini Bu, terakhir, ini bener mau berakhir CSA SIMUP ini kegiatan proyeknya loh. Kalau CSA-nya nggak boleh berakhir kan, ya. Ya. Proyeknya mau berakhir beneran. Betul. Jadi kalau proyek SIMUP ini yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, wabil khusus yang dilaksanakan kita dari 10 provinsi dan 24 kabupaten dan 117 kecamatan atau BPP yang ditangani oleh Badan SDM ya, BPP SDMP. Ini memang akan berakhir secara kegiatan secara proyek ya, itu di Desember 2023 ini. Jadi kurang berapa bulan lagi nih. Desember 20. Iya. Kemudian ya. Jadi nanti terakhir tinggal finishingnya di laporan report ya akhir itu nanti sampai dengan Juni 2024. Oleh karena itu sekarang ini kita harus mampu menunjukkan legasi kita bahwa dengan CSA benar-benar. Betul. Ya, bukan hanya karena untuk menunjukkan, tapi memang datanya benar-benar valid. Satu data dan banyak testimoni yang sudah dilakukan. Banyak, ya, Bu, ya. Barangkali mungkin itu. Iya, terima kasih Bu. Ini mungkin udah sore ya. Ada ini nggak Bu? Closing statement atau pesan dan saran buat kami juga di daerah sebagai pelaksana CSA ini di Kebumen kebetulan paling banyak ada 20 kecamatan ya Bu. Semoga kita mampu menyebarluaskan kebaikan dari teknologi CSA ini, dan apa saran Ibu buat kami buat keberlanjutan kegiatan ini dan buat kemajuan penyuluh pertanian juga di Indonesia ini apa Bu? Ya, baik.
Jadi saya yang notabene asli penyuluh ya, asli penyuluh, sudah hampir 38 tahun saya sebagai penyuluh. Ini benar-benar sangat berharap kepada seluruh insan penyuluh dan para petani untuk bisa menerapkan teknologi ini secara berkelanjutan. Ya, kita harus mampu mengantisipasi segala situasi dengan sistem CSA ini. Ya, climate smart agriculture. Jadi dalam kondisi apapun kita harus mampu mengatasinya. Dan ini terbukti dari beberapa FFD, ya, Field Farmer Day, yang pertemuan antara petani dan pelaksana kegiatan ini menunjukkan produksi yang luar biasa. Karena itu tetap semangat untuk teman-teman penyuluh dalam rangka mendampingi petani. Jangan ada kata bosan, ya, tetapi tetap semangat dan tetap juga harus memikirkan istilahnya tetap harus memikirkan nasib kita juga, ya. Jadi itu tadi yang saya bilang, saya sebagai penyuluh ini karirnya harus lebih baik. Ya, jadi bukan hanya mengejar karir, bukan hanya mengejar ini, tetapi kita bekerja itu carilah. Ini orang Irian tapi bisa bilang apa? Apa itu, Bu? Goleo jenang, jeneng. Irian kok bahasa Jawa? Goleo jeneng, ojo golek jenang. Oh iya. Artinya apa itu? Carilah nama baik ya, bukan cari jenang itu semacam apa ya? Makanan Jawa fisik itu. Ya. Berupa harta materi ya. Oleh karena itu nanti dengan nama yang baik insya Allah akan mengalir ke situ rezekinya. Jadi dengan jeneng bisa membawa jenangnya. Oke, terima kasih, ini closing statementnya luar biasa. Penyuluh senior kita, penyuluh utama di Kementerian Pertanian, di pusatnya penyuluh pertanian Kementerian Pertanian, Ibu Nur Jana. Iya. Terima kasih Ibu. Goleo jeneng, jangan golek jenang. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun, Bu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.